Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Allah Akbar. Sehat. Iya. Sehat, Bang. Ini saya sudah ikut juga sidang kemarin, tapi saya ini pura-puranya jadi apa ya? Jadi wartawan. Wartawan. Saya Pura-pura. mau korek-korek tentang sidang di Pengadilan Negeri Surakarta yang terjadi kemarin hari Selasa ya? Selasa 20 Tanggal 19. Desember. 20, Bang. 20 Oh, iya, 20 Desember ya, 20 Desember 2022. 22. Cepat banget waktu ya, Bang. Cepet banget sekali. Nah, ini kita sedang ada di Terminal Tirtonadi Solo, Surakarta. Surakarta Ya. ya. Dari kanan. Menunggu bus kita untuk perjalanan kembali ke arah Jakarta gitu. Gimana Bung Riki, ceritain dong kemarin itu saya lihat ada rame-rame juga Iya. sampai ya ramai lah. Ramai lah. Nah, itu gimana itu Jadi ceritanya? sebenarnya rame itu kan bentuk support ya, Bang ya, Ya. kepada klien kita Gus Nur Ya. dalam perkara ya ada dugaan ya dakwaannya kan kemarin sidang perdana tuh itu dibacakan walaupun sidangnya masih online gitu ya. Online. Yang pertama, tapi keputusan majelis hakim karena permintaan Kita dari tim PH termasuk Bang Ahmad Ghazinuddin juga sampaikan kan gitu. Dan alhamdulillah pekan depan 7 hari dari kemarin itu berarti tanggal 27 hari Selasa itu sidangnya secara offline. Ya. Jadi bukan online lagi. Nah, dan Ini hadir langsung. hadir ya? langsung. Nah, dengan hadirnya para masyarakat itu bentuk support doa kepada klien kita dan tentunya kepada kita kan kemarin banyak yang mendoakan juga tim kuasa hukum, baik tim kuasa advokasi Gus Nur yang ada di Solo maupun yang ada di Jakarta. Oh iya, ini kolaborasi tim kuasa hukumnya dari Solo dan Jakarta. Betul. Jakarta siapa saja itu kita? Jakarta ada Profesor Egy Sujana, Bang Ahmad Ghazinuddin, Bang Aziz Januar, baru Bang Juju, Bang Ahmad Mihdan, Bang Damai Hari Lubis, banyak banget lah. Bang Mahmud, baru Bang apa lagi? Banyak banget kemarin tuh, banyak. Jadi sekitar 24-25 pengacaranya Solo dan Jakarta. Kalau Solo ada Pak Andika, Betul. ya, ada Pak Taufik dan yang lainnya. Nah, berarti Selasa 27 Desember itu Gus Nur bisa hadir dong berarti? Hadir kan sudah ketetapan majelis hakim. Kalau tidak justru jaksa mesti diproses kan gitu. Iya. Jaksa melanggar ya, Iya, melanggar. tidak taat pada ketetapan ya Betul. majelis hakim. Karena ini kan otoritasnya majelis hakim hari ini. Dan pemirsa, khususnya yang ada di kota Solo dan sekitarnya, kami menghimbau untuk bisa hadir dalam sidang Selasa 27 Desember yang akan datang. Bagi siapapun yang kangen ya dengan Gus Nur, insya Allah Selasa besok Gus Nur bisa hadir dalam persidangan. Nah, lanjut kemarin kan udah dibacaan dakwah itu tebel 110 Iya, halaman. Itu intinya apa sih? Intinya dakwaannya itu klien kita ini didakwa karena berita bohong. Pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, baru ada Undang-Undang ITE juga ya, 28 ayat 2, Bang. Baru ada 156A itu penodaan agama. Ya. Ini yang kayaknya dari justru itu awal. yang pertama ramai kan penodaan agama itu justru. Padahal itu subsidiar tambahan malah di dakwaan. Tapi Waktu itu juga pemberitaan kan di awal ya. di awal malah itu yang diviralkan seolah-olah apa yang dilakukan Gus Nur dengan mubahalah itu menodai agama dan itu kriminal gitu ya. Padahal pada nyatanya di dakwaan sendiri itu dibuat pasal yang terakhir gitu ya, subsidiar tambahan itu. Jadi ini yang kita cenderung melihat ya, ada semacam monsterisasi di awal, tapi pada fakta jadi persidangan itu tidak seseram yang ada di media begitu. Saya jadi ingat kasus Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anung Alhamad. Pemirsa, kita juga kuasa hukum. Iya. Jadi mohon maaf, kita ini memang pengacara pejuang gitu ya. Baru selesai putusan Ustadz Farid Okbah kita langsung ke Solo gitu ya. Itu juga begitu di awal kan dianggap pendanaan terorisme. 700 sekian kotak amal disita. Duitnya sekian miliar ya, Pak. Sekian. Begitu di proses persidangan nggak ada pasal dakwaan pendanaan terorisme. Bahkan kotak amal itu nggak ada ditunjukkan ke kita ya. Di pengadilan nggak ada satupun kotak Nggak amal. dibahas malah. Nah, ini menarik. Saya masih ingat karena dulu Bung Riki Fatamaza itu yang mendampingi awal BAP Gus Nur di Barreskrim Mabes Polri. Dan saat koordinasi adu argumen lah dengan penyidik yang saat itu kita katakan bahwa perkara ini masuk perkara perdata soal ijazah palsu dan harusnya penyidik Barreskrim Mabes Polri Direktorat Tindak Pidana Cyber
menghentikan kasus itu karena ada Perma nomor 1 tahun 1956. Betul. Di mana kalau ada suatu perkara beririsan ada antara perdata dan pidana. Dan perdatanya berkaitan sengketa kepemilikan, hak keperdataan, betul, maka harusnya perdatanya didahulukan. Nah saya masih ingat dulu katanya, oh ini bukan terkait jasa palsu, silakan gugat jasa palsu. Tapi di dakwaan ujung-ujungnya ijazah palsu juga. Tetap juga. Nah gitu. ini gimana? Jadi begini Bang, dari awal itu kan, ini kan diperiksanya ini 2 hari ya. Jadi kalau tidak salah mulai hari Kamis dan Jumat. 14, ya. Itu hari Kamis dan Jumat. Jadi Kamis dari jam zuhur itu sampai sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Besok siangnya hari Jumat, ba'da sholat Jumat, saya masih ingat sekitar jam 2, itu lanjut lagi sampai malam juga ya. Nah, dan pada saat itu ditentukan, dan situ serta-merta tuh. Jadi surat apanya sudah ada, surat penangkapan, surat penahanan, langsung ditahan langsung Gus Nur dan juga Bambang Tri pada hari itu. Dan itu sempat saya menjadi perdebatan, jadi saya juga sempat itu debat dengan Kompol waktu itu, dan juga Toto dan juga Kombes gitu ya, Kombes apa saya lupa namanya, ada 4 orang gitu ya, termasuk penyidik juga ditambah. Saya sampaikan, ini Pak, ini dalam kaitan yang mana? Ini ditersangkakan klien kami ditahan sampai sedemikian rupa langsung begitu. Ini terkait apa gitu ya. Awalnya mereka agak ragu-ragu menjelaskan. Jadi penyidik itu sering sekali, pihak kepolisian sering kali bilang, ini sudah ditetapkan, ini sudah kita gelar perkara gitu ya. Justru kalau sudah ditetapkan dan sudah dari melalui proses perkara, harusnya kan harus pede menjelaskan. Iya, pede menjelaskan, mudah secara detail menjelaskan yang jadi persoalan itu apa, sehingga tersangka langsung ditangkap, langsung ditahan. Ternyata mereka itu menghindari. Nah, dan ternyata saya menjelaskan bahwasanya kalau yang dipersoalkan itu terkait gugatan ijazah palsu Pak Jokowi yang ada di PN Jakarta Pusat, tentunya kita harus taat hukum, harus didahulukan perdatanya, gitu loh. Tapi kalau yang dipersoalkan terkait mubahalahnya, karena ada di konten itu mubahalah, karena Gus Nur ingin mengkonfirmasi kepada Pak Bambang Tri apa yang disampaikan oleh Bambang Tri, yang ditulis oleh Bambang Tri ini adalah sesuatu yang real, yang benar, maka itu ada semacam apa ya, pegangan Gus Nur dalam hal ini, Bambang Tri harus bersumpah dengan mubahalahnya. Nah, dan itu dijadikan delik oleh penyidik. Nah, tentu bagaimana mungkin orang ingin mengkonfirmasi tapi dijadikan delik, dan ditambah lagi pasal 156A terkait penodaan agama. Seseorang ingin melakukan apa ya, syariatnya, ya ajaran Islam, karena kita orang Islam, Gus Nur orang Islam, melakukan itu dikatakan penodaan agama. Ya justru yang menuduh atau menggunakan delik itu penodaan agama, justru itu juga berpotensi dia yang menodaan agama itu gitu. Saya masih ingat kan, kalau kita bicara nomenklatur penodaan agama kan harus ada keterangan ahli. Ahli. Dalam hal ini kan dari MUI kan. Iya, mestinya. Waktu itu kan kita tempat tanya. Iya, betul. Jawaban mereka kan katanya sudah koordinasi dengan MUI. Iya. Padahal kita ke MUI 2 kali nggak ada jawaban. Nggak ada. Gimana sebenarnya? Ya, gimana? Maaf, ada kesalahan teknis tadi. Jadi kalau MUI kita udah konfirmasi dan kita sudah bersurat, bahkan audiensi langsung, itu tidak ada jawaban. Nah, kita juga sampaikan sebenarnya siapa MUI-nya, betul nggak? Jangan-jangan orang-orang yang mengatasnamakan begitu ya, atau bahkan tidak resmi secara MUI-nya gitu. Jadi ini juga tidak menjadi patokan. Nah, kalau mereka pihak kepolisian sering sampaikan, kita sudah belasan orang atau bahkan puluhan itu memeriksa saksi dan ahli gitu ya, saksi dan ahli. Tapi tidak disebut siapa? Tidak disebut ahlinya gitu ya. Ahlinya. Nah, mudah-mudahan ya kalau kemarin itu tidak dijelaskan, mudah-mudahan nanti di persidangan ini terbuka luas kan begitu untuk umum. Dan begini pemirsa, saya juga ingin tambahkan, Gus Nur ini saat dipindahkan dari Barreskrim ke Solo, itu kan harusnya penahanannya di Solo. Tapi ternyata di awal ditarik ke Polda Jawa Tengah. Nah, kita persoalkan waktu itu. Persidangan mau dilakukan ke PN Surakarta, kok ditahan di Polda Jawa Tengah. Baru 1 hari menjelang sidang kemarin, baru dipindahkan ke Surakarta di Polres Surakarta. Lalu kita persoalkan, ini kan sudah wewenang hakim.
harusnya ini penetapan hakimnya ya harusnya dibawa ke rutan Surakarta. Dan alhamdulillah kemarin ya penetapan hakim menyatakan bahwa Gus Nur ditahan di rutan Surakarta. Kita masih nunggu eksekusinya kan lewat jaksa. Nanti kalau sampai jaksa tidak melaksanakan penetapan hakim ya kita persoalkan di hadapan hakim, karena begini ya, kita itu sebenarnya ingin taat prosedur, ngikuti, nggak ada masalah, kita juga siap untuk pembuktian, tapi prosedur KUHAP itu ditaati. Nah kemarin juga sempat mau online dikit lah. Nah itu gimana kan mau online tuh kan kita katanya Gibran aja Kaisang aja kawinan nggak ada pakai prokes ya. Jadi ini kan agak lucu ya, kadang ada dualisme pernyataan dalam fakta yang sama. Gitu. Kan kita minta dari awal itu offline, tapi ada beritanya akan disidangkan secara online. Kita kan protes tentunya ke pihak pengadilan. Kita datang beberapa petugas, kita sampaikan ini sidangnya online atau offline. Kalau online kita keberatan karena kita dari awal minta offline karena ini terkait hak-hak klien kami. Di KUHAP dengan demikian dan peraturan Mahkamah Agung juga surat edaran Mahkamah Agung juga demikian. Nah pada faktanya mereka beralasan ini masih pandemi Pak, jadi kebanyakan juga sidang masih begitu. Kalau pandemi alasannya, beberapa waktu yang lalu itu terjadi pelaksanaan pernikahan Kaisang dengan istrinya yang sekarang itu. Kalau bahasa Pak Dr. Taufik, putra mahkota Kaisang. Putra mahkota ya, raja mungkin ya. Jadi seperti itu. Jadi terakhir ya tidak ada juga tuh kumpul ratusan bahkan ribuan orang gitu. Kenapa di acara hajatan demikian dibolehkan berkumpul begitu banyak orang, sementara untuk membela hak kita di pengadilan itu dipersulit demikian. Nah, dan yang kedua kita juga jelaskan di KUHAP itu ya adanya majelis hakim, ada jaksa, ada pengacara, ada juga yang terdakwa begitulah. Dan bahkan ada juga yang pengunjung untuk melihat. Nah, demikian ini kan sebenarnya harus juga dipenuhi, jangan ada pembedaan. Kalau di anak presiden boleh gitu, walaupun rame gitu ya. Tapi kalau masyarakat atau apalagi nyari keadilan, kan harusnya mesti dikedepankan lagi begitu. Jadi bukan beralasan pandemi lah, corona lah gitu. Tapi sisi lain membiarkan begitu saja yang lain. Tapi yang menarik kemarin itu kan majelis hakim, ya ini pertolongan Allah ya, mendengar argumentasi kita dan akhirnya menetapkan persidangan secara offline. Itu yang pertama. Alhamdulillah. Yang kedua juga alhamdulillah menetapkan penahanannya dipindah dari polisi ke rutan. Ya. Betul. Nah, apa bacaan Bung Riki nih? Kok dalam kasus ini alhamdulillah nih. Biasanya kan Gus Nur itu susah sekali. Kita masih ingat dulu kan di Barreskrim waktu kasus yang pertama dilaporkan oleh saudara Yakut Khalil Kaumas. Itu kan sidangnya kita paksa offline juga nggak bisa, tetap aja gitu. Fenomena apa ini? Jadi fenomena tentu ini fenomena tidak terlepas dari dukungan umat ya Bang ya. Jadi doa dukungan umat dengan hadir di persidangan itu kan menunjukkan bahwasanya ada dukungan umat dan tentunya support kepada klien kita dan termasuk para PH dan tentunya ini menguatkan dan itu juga menunjukkan ke majelis hakim ini diperhatikan oleh masyarakat luas gitu loh, bukan hanya keluarga Gus Nur, bukan hanya pengacara Gus Nur, tapi seluruh masyarakat karena Gus Nur ini kan punya jamaah. Yang kedua ini juga tidak terlepas dari peran media. Jadi peran media itu juga sangat penting sehingga setiap kegiatan persidangan yang kita lakukan itu dalam pembelaan Gus Nur dan ustadz-ustadz yang lain itu sering didampingi dengan adanya publikasi media. Jadi tanpa itu saya kira sulit. Nah gitu. Dan yang ketiga sebenarnya itu semestinya hal yang biasa terjadi harusnya gitu ya, bukan karena prestasi bukan prestasi ya. Bukan sesuatu yang harus sangat digembirakan karena itu protapnya demikian, KUHAP-nya demikian. Tapi adanya di era yang seperti ini yang harus butuh perjuangan harus gitu ya. Butuh perjuangan gitu Bang. Jadi apa yang diputuskan itu ya semestinya gitu loh, bukan hal yang terlalu prestisius gitu. Tapi karena keadaannya demikian sebelum-sebelumnya ya tentunya itu membahagiakan kita tentunya masyarakat. Dan saya juga lucu kemarin itu. Kalau persidangan itu sudah didesain online, ini saya teringat dengan kasus Farid Okbar. Dari awal hakim bilang, kami sudah mendesain persidangan. Wah, seperti ada intervensi kekuasaan sekali gitu. Tapi menarik kemarin setelah ada perdebatan persidangan, hakim bisa mendengar argumentasi kita itu ya. Iya, alhamdulillah. Dan akhirnya menjadi offline gitu. Nah, saya juga ingin tambahkan, ini juga tidak terlepas dari dukungan netizen ya yang mengikuti, membersamai kasus ini sehingga
kasus ini menjadi opini publik. Jadi sehingga dukungan publik itu membuat kontrol bagi persidangan agar tidak melanggar ketentuan yang sudah diatur di KUHP. Iya. Ya kita kan ada di persidangan kan perintah KUHP. Betul. Hakim ada di persidangan perintah KUHP. Iya. Jaksa ada di persidangan perintah KUHP. Betul. Terdakwa juga diperintahkan hadir di persidangan juga perintah KUHP, saudara. Betul. Kok bisa gara-gara urusan pandemi terdakwa nggak dihadirkan di persidangan? Tapi lucunya untuk urusan pernikahan putra presiden Boleh gitu. boleh, nggak ada online-nya. Kemarin Kan sempat naik kuda ya. naik kuda gitu. Nah, persiapan ke depan kira-kira apa? Ya. Ya, tentunya persiapan dan harapan kita tentunya kan ya kalau sidang pertama saja pembacaan dakwaan itu masyarakat hadir gitu ya, dan ruangan juga penuh gitu ya, dan mudah-mudahan sidang yang selanjutnya tanggal 27 hari Selasa Desember 2022 ke depan ini dan seterusnya itu juga dihadiri masyarakat. Itu bentuk doa dan support kepada klien kita dan juga kita sebagai PH, dan juga tentunya ini ingin menunjukkan kepada penegak hukum bahwasanya harus menetapkan sesuai dengan peraturan yang ada dan secara adil begitu. Jadi pentingnya pengawalan masyarakat demikian, karena kita melihat kalau tidak dikawal ya bisa kemana-mana ya, bisa kemana-mana. Jadi bisa jadi seperti karet begitu. Ada satu lagi kemarin setelah pembacaan dakwaan yang tebal sekali, dan kita kan sempat minta ya nggak usah bacain semua deh, kita bisa baca, capek. Betul. Seneng jaksanya itu kayaknya udah kecapean, kita minta mohon untuk cukup dianggap dibacakan, seneng jaksanya karena udah kecapean juga dia 110 lembar. Ya. Nah, kenapa tim PH kok nggak mengajukan eksepsi? Biasanya kan gengsinya PH, ajukan eksepsi. Kenapa? Apa pertimbangannya kok tidak ajukan eksepsi? Karena sebenarnya pertimbangan itu ya tentunya kita melihat kondisi klien kita, itu yang pertama. Yang kedua dari pengalaman-pengalaman yang lalu gitu ya. Jadi sekian banyak kita melakukan upaya eksepsi gitu. Habisin waktu doang. Habisin waktu, ya prosesnya juga demikian, bertele-tele itu sehingga ya kemarin kan kasus Ustadz Farid, Ustadz Zen, Ustadz Anung Alhamad, ini kan kita melakukan eksepsi. Tapi kita sudah tahu sebenarnya, cuma kita mau coba lagi. Ternyata sesuai dengan prediksi, eksepsi kita ditolak oleh majelis hakim. Setelah itu lanjut. Nah, kan waktu lama gitu. Nah, sehingga kita mau langsunglah ke pokok perkara. Bahkan kemarin Bang Ahmad juga, kita sebagai kuasa hukum juga meminta kan secara langsung mengingatkan majelis hakim, karena ada perkara yang sama, kasus Gus Nur yang ada Jakarta Selatan, itu pelapornya itu Pak Akil Sirot dan juga Yakul Komas, Menteri Agama hari ini. Itu kan juga sebagai pelapor waktu itu, tapi tidak pernah dihadirkan dari awal sampai putusan. Dan mudah-mudahan dengan adanya kami ingatkan kemarin, kita ingatkan Bang, itu ya pelapor ini dihadirkan. Gitu, jangan nama pelapornya Dodo Baidowi. Nah, kalau Dodo Baidowi melihat siaran ini hadir ya, nanti kita diskusi di persidangan. Kita mau tanya-tanya tuh, apa sih yang membuat ente rugi dengan podcastnya Gus Nur sehingga ngelaporin ke polisi gitu loh. Ya, aneh juga kalau kita lihat kan, dia bukan Presiden Jokowi. Bukan ijazah dia kan yang dipersoalkan. Bukan. Dan dia juga agamanya Islam. Kalau sama Islam ada orang, ini ada contoh. Kita sama Islam nih, melaksanakan sholat. Yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut. Kan kita seneng aja sama-sama. Yang penting sholat. Nah, ini mubahalah kan ajaran Islam. Lah kok ada orang mubahalah dipersoalkan? Ini kita mau tanya nih Dodo Baidowi ini. Ya mudah-mudahan nanti sehat, bisa hadir di persidangan. Dan dia minum obat-obat yang bisa menguatkan stamina lah. Mungkin persidangannya agak panjang dan sangat melelahkan gitu ya. Kita tanya banyak gitu. Iya, ya kita mau verifikasi saja. Karena tim kita paling nggak ada 15 lawyer. Nah, kalau 15 lawyer 2 pertanyaan aja kan 30 pertanyaan. Belum dari hakim 3 majelis hakim. Saya mungkin 4 atau 5. Belum dari jaksa, ya siapkan saja jawaban-jawaban yang cerdas, yang argumentatif. Soalnya sesuai dengan KUHP itu kan saksi itu harus menerangkan apa yang dia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasannya. Jadi kalau alasannya nggak rasional ya kita anggap saksi bohong. Dan ingat, keterangan saksi bohong itu terancam 7 tahun pidana penjara. Dan kami tidak akan segan-segan memproses hukum siapapun saksi-saksi yang memberikan keterangan bohong di dalam persidangan. Betul nggak? Betul. Nah, gitu. Lanjut. Kira-kira nih, ya kita kan biasa berandai-andai ya. Kasus Gus Nur ini bisa menang nggak? Ya kalau dia murni hukum, ya mudah-mudahan ya bebas lah gitu ya, lepas dari segala dakwaan tuntutan.
Tapi kalau dia kaitannya dengan apa pesanan politik gitu ya sulit lah bang, sulit karena memang faktanya tegas saja. gitu. Ini kasus hukum atau kasus politik? Ya, lebih identik politik, lebih identik politik. Kenapa? Kenapa kita melihat ya apa kesalahan gitu orang mengkonfirmasi malah dipidanakan, orang bermubahalah dikatakan penodaan agama. Jadi seolah-olah lama-lama kita makan di warung pun bisa dipidana gitu. Kalau demikian ini ya sangat mengkhawatirkan lah gitu. Dan menarik kemarin Gus Nur juga katakan bahwa yang podcast dengan Bambang Tri terkait ijazah bukan beliau saja, bukan hanya dia. Dia bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Sebelum lagu ya, judul lagu. Sebelum dengan Gus Nur, Bambang Tri sudah diwawancara sejumlah YouTuber lainnya. Dan sudah viral kan sebenarnya. Setelah diwawancara Gus Nur, Bambang Tri juga viral diwawancara oleh YouTuber lainnya atau media lainnya. Lah kenapa kok yang ditarget cuma Gus Nur gitu. Itu satu dari sisi wawancara. Yang kedua, yang dimubahalah Gus Nur bukan hanya Bambang Tri, ada mubahalah yang lain-lain itu banyak. Bahkan Habib Rizik Syihab kan juga dulu pernah bermubahalah ya. Oh iya, zamannya yang kilometer 50 yang dia difitnah dengan kasus. Yang chat ya. Firza Hussein. Iya. Itu juga nggak ada yang mempersoalkan. Walaupun dia hanya sendiri juga gitu loh. Kan di dakwaan kemarin katanya yang jadi masalah tidak memenuhi ketentuan kaifiyah syar'i ya karena yang diajak mubahalah tidak dihadirkan. Lah saya juga persoalkan kemarin kan ya. Lah Rasulullah dulu ketika menantang mubahalah kaum Nasrani Bani Najran, Nasrani Bani Najran itu kan nggak datang, tapi Rasul sudah mubahalah, sudah bawa anak istri. Jadi kalau misalkan dalam kasus Bambang Tri, kalau presiden nggak berani mubahalah, ya jangan salahkan Bambang Tri, jangan salahkan Gus Nur. Gus Nur sudah membuka peluang, silahkan kalau ingin melayani. Nah, tapi ketika pihak yang diajak nggak berani, sama seperti Yahudi Nasrani Bani Najran, ya jangan disalahkan Rasulullah dalam konteks itu. Masa nanti Rasulullah katakan dia sendiri nggak kan, ini tantangan mubahalah, kalau dilayani itu yang diharapkan, kalau enggak ya sudah selesai. Selanjutnya biarkan laknat Allah. Saya ini ya, kita ya, kalau laknat Allah menimpa Bambang Tri karena dia bohong ya nggak ada masalah juga. Bagi kita kan. Kita juga butuh kejelasan karena Presiden Jokowi kan presiden kita, segenap rakyat. Saya mau tanya, ridho nggak punya presiden ijazahnya palsu? Wah, gimana mau ridho, orang kerja saja pakai ijazah mesti asli. Kalau enggak ya gimana gitu kan. Ya masyarakat butuh kejelasan gitu. Jadi kalau dikatakan ridho tak ridho, ya sesuatu yang tidak benar adanya, mana ada orang yang ridho ya bang. Oke, untuk closing karena kita juga menunggu bus, saya belum melapor nih ke pihak bus. Tapi masih lama sih, tapi biar aman. Khawatirnya tinggal pula. Tinggal pula kita. Closing statement, silakan Bung Riki. Ya, closing saya ya apa yang dilakukan ini tentunya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu kita terus membersamai umat karena umat itu butuh kebersamaan dari kita. Masing-masing kita kan punya potensi, masing-masing kita punya kapasitas. Nah, lakukan maksimal apa yang menjadi kapasitas kita. Dan bagi rekan-rekan semua, masyarakat seluruhnya, ketika nanti sidang selanjutnya, yakni hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, itu silahkan hadir di PN Surakarta. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari amal kita, dan itu nanti bagian yang dihitung, termasuk yang dihisab, sehingga kita layak dimasukkan juga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa, doakan perjalanan kami lancar selamat sampai tujuan. Sampai ketemu lagi dalam episode perjuangan selanjutnya. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau laporan dulu bang? Ya, sebentar.